Di dalam perang ini mereka mengeluarkan dana dalam satu hari sebesar 300 juta US dollar setiap harinya demi perang di Afghanistan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Halo geng, gue mau ngenalin ke kalian produk dari Hinkaku. Ini cocok banget buat kalian yang mau santai di ruang keluarga sambil ngeteh kayak gue sekarang. Atau bisa juga digunakan untuk kegiatan lain. Yang gue pakai sekarang ini adalah kursi dan meja lesehannya nih geng. Nah, Hinkaku adalah produk lokal Indonesia yang sudah lulus standar Jepang. Sudah hampir 25 tahun produksi Hinkaku diekspor ke Jepang. Buat kalian yang mau punya produk Hinkaku kayak gua, boleh cek linknya di deskripsi ya geng. Oke, berbicara tentang peperangan, sudah pasti ini tidak terlepas dari yang namanya biaya dalam menjalankan perang tersebut. Salah satu negara yang paling besar mengeluarkan dana demi perang itu sudah pasti Amerika Serikat. Karena negara ini di setiap perang negara manapun pasti ada mereka. Banyak yang membandingkan di mana sebuah negara lebih mementingkan biaya pertahanan atau biaya militer dibandingkan biaya mensejahterakan rakyatnya. Kalau kita pikir-pikir nih ya, di dunia ini itu masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang dimana mereka itu kekurangan makanan, minuman, yang pastinya itu dikarenakan faktor ekonomi yang jelas ujung-ujungnya uang. Namun entah mengapa banyak sekali negara-negara yang lebih mementingkan mengalokasikan dana negara mereka untuk peperangan. Nah ini masih jadi tanda tanya. Padahal apabila dana tersebut dikucurkan untuk negara-negara seperti Afrika, terus negara-negara miskin lainnya, mungkin kita akan sama rata hidup bahagia dan sejahtera. Entah apa yang ada di pikiran masyarakat dunia, terutama Amerika, yang dimana mereka ini adalah negara yang sangat keras terhadap yang namanya hak asasi manusia, yang dimana setiap manusia itu berhak hidup, berhak mempunyai kehidupan, berhak memilih kehidupan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka melihat ada sebuah kaum atau sebuah bangsa yang hidupnya melarat, yang hidupnya kurang baik gitu ya, justru nggak ditolongin, lebih mementingkan perang. Tapi giliran ada penindasan, HAM dimajukan. Nah ini sangat aneh menurut gue. Mungkin itu hanya akan menjadi pertanyaan kita yang terus-menerus, namun kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya karena kita bukan siapa-siapa di dunia yang telah dikontrol oleh 1% manusia ini. Oke, ketimbang kita bahas itu terlalu panjang, kita langsung aja membahas satu persatu barisan perang yang pernah ada di dunia yang menghabiskan banyak dana atau banyak uang. Yang pertama, Perang Korea. Perang Korea ini adalah sebuah perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara, alias perang saudara. Perang ini berawal dari tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai dengan 27 Juli tahun 1953. Jadi cukup panjang perjalanan daripada perang yang satu ini. Peperangan ini dimulai di saat 25 Juni tahun 1950, yang mana Korea Utara pertama kali menyerang pihak Korea Selatan di sepanjang perbatasan. Jumlah dana yang harus dikeluarkan dalam peperangan ini sebesar 30 miliar US dollar. Kalian bayangin tuh, 30 miliar US dollar tuh itu untuk mata uang dulu ya. Jadi itu sekitar 435 triliun. Nah, namun kalau misalkan setelah mengalami inflasi kayak sekarang gitu ya, itu bisa sekitar 300 billion atau 300 miliar US dollar. Kalau kita convert, itu sekitar, ya koreksi gue kalau salah ya, 300 miliar sekitar 4.000 triliun. Gila, bener gak sih pengucapannya 4.000 triliun? Di atas triliun apalagi ya? Jadi biayanya itu benar-benar besar. Yang dimana apabila itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat Afrika, gue rasa semuanya kenyang, tidak ada lagi kelaparan. Dan yang kocaknya di dalam perang ini ya, berjalan selama 3 tahun. Yang meninggal itu lebih dari jutaan nyawa rakyat Korea. Namun, lagi-lagi, 36.000 tentara Amerika Serikat mati secara sia-sia di dalam perang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka sebenarnya.
36.000 tentara Amerika Serikat. Jadi di peperangan ini juga kita bisa melihat ya, ini adalah salah satu contoh di mana Amerika Serikat akan ikut di dalam perihal apapun atau akan ada di dalam perang apapun, termasuk perang antar saudara yang sama sekali sebenarnya mereka tidak ada urusan ikut campurnya. Korea apa urusannya Amerika sama Korea Selatan sama Korea Utara gitu ya. Mereka tuh berperang tuh karena satu daratan, memperebutkan perbatasan. Perang saudara yang akhirnya memisahkan dua negara ini menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Gila. Itu baru yang pertama. Kita lanjut ke perang selanjutnya, yaitu Perang Vietnam. Perang Vietnam ini bermula dari tahun 1959. Lagi-lagi, negara yang selalu ada di setiap perang negara lain itu hadir di dalam perang ini, yaitu Amerika Serikat. Mereka mulai hadir dalam Perang Vietnam pada tahun 1965, yang dimana mereka akhirnya tinggal di sana sepanjang peperangan berlangsung. Dana yang digelontorkan lebih dari 168 billion atau miliar US dollar. Jadi kalian convert aja tuh ya. Tapi itu di zaman itu, geng. Di zaman dahulu ya, di tahun 1965 ketika Amerika masuk. Nah, mereka membelanjakan atau menggelontorkan dana sebanyak itu untuk peperangan. Kalau misalkan di-convert ke dalam mata uang sekarang atau inflasi di saat ini kayaknya udah, berapa ya? Jutaan triliun kayaknya ya. Dan kocaknya nih ya, peperangan ini didanai dengan biaya yang cukup tinggi, namun ada juga dana bantuan. Ini aneh banget. Ngapain ada perang kalau akhirnya ada bantuan juga gitu ya? Ya mendingan gak usah perang sekalian. Gak usah perang, gak perlu ada dana bantuan, gak perlu ada yang dikasihani, semuanya damai. Tapi ya gak tahu ya, namanya urusan politik dunia. Kita, ya mungkin otak kita gak nyampe ke sana ya, apa yang sedang mereka rencanakan. Nah, di dalam melakukan bantuan kepada pihak Vietnam, Amerika juga mengeluarkan dana, yaitu sebesar 28,5 miliar US dollar. Cukup besar, namun tidak sebesar dana perangnya. Dana bantuan kecil, dana perangnya gede banget. Nah, dana daripada perang Vietnam ini urusannya masih sampai sekarang. Jadi benar-benar panjang nih urusannya, geng. Dikarenakan dampak daripada perang Vietnam ini cukup gila dan cukup panjang. Ya kalau misalkan kalian lihat ya, negara yang suka ikut campur ini menggunakan bahan kimia yang namanya Operasi Agen Orange untuk menaklukkan para tentara Vietnam di saat itu. Nah, jadi dampak daripada racun kimia tersebut itu sangat-sangat buruk efeknya kepada anak-anak yang ada di Vietnam yang lahir setelah peperangan Vietnam. Biaya peperangan Vietnam ini sampai sekarang harus digelontorkan oleh negara tersebut untuk para veteran perang, yaitu sebesar 22 US dollar setiap bulannya untuk keluarga si veteran perang tersebut. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab daripada pihak Amerika Serikat kayaknya kepada perang Vietnam. Sejak tahun 1970, dana yang digelontorkan untuk biaya perang itu sekitar 270 miliar US dollar. Jadi cukup banyak banget ya. Beribu-ribu atau berjuta-juta triliun dalam menggelontorkan dana untuk melancarkan perang Vietnam ini. Gila. Sengaja diciptakan. Tapi yang jadi pemikiran gue adalah kenapa Amerika duitnya nggak habis-habis ya untuk menciptakan perang. Sebenarnya sih bisa kita kaji ya. Ada sebuah keluarga yang memang mereka ini menguasai bank dunia, mereka ini menguasai sistem perputaran uang dunia gitu ya. Yang dimana dia ini ya kayak bisa cetak uang sendiri kayaknya. Dan mereka juga yang mengendalikan negara mana yang harus berperang, negara mana yang harus diekspor senjata buatan mereka untuk tetap konflik. Nah, mereka lah yang mengatur. Makanya jangan heran kenapa dana untuk perang itu tidak pernah habis oleh orang ini, terus-terusan digelontorin gitu ya. Oke, kita ke perang selanjutnya nih, geng. Perang selanjutnya ini sudah pasti kalian tahu ya, karena ini perang di tahun 2000-an, yaitu Perang Irak. Perang Irak ini lagi-lagi adalah sebuah perang yang ada keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya. Bahkan mereka adalah pemeran utama, pemeran langsung. Kalau Korea Utara lawan Korea Selatan, itu kan mereka cuma tamu, alias tukang colek-colek, tukang kobok-kobok air keruh gitu ya. Nah, tapi kalau di sini memang mereka yang berperang. Mereka sengaja menghantam Irak dengan segala tuduhan-tuduhannya. Perang Irak ini berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 dengan tuduhan kalau di saat itu presiden yang memimpin Irak, yang membuat Irak benar-benar sejahtera gitu ya, difitnah
oleh pihak itu, ya kan, pihak negara superpower ini, kalau mereka itu sedang membangun yang namanya senjata nuklir. Akhirnya si presiden ini, presiden Irak yang mereka bilang diktator, yang mereka bilang menyiksa rakyat gitu ya, akhirnya dicari-cari kesalahannya, dilengsarkan lalu dibunuh. Setelah beberapa tahun ini berlalu, lewat gitu, ternyata pihak negara superpower ini baru mengakui kalau ternyata kemarin itu salah. Kita salah prediksi, kita keliru. Ternyata informasi tentang Irak bikin senjata nuklir itu nggak ada. Ya udahlah ya, gitu doang anjir. Sementara presiden Irak yang membuat Irak benar-benar sejahtera dan terlihat indah negaranya, sekarang sudah mati dihukum gantung. Dan di saat itu, masyarakat Irak sebagian itu terdoktrin untuk membantu negara superpower ini melengsarkan presiden yang telah membuat mereka sejahtera. Dan untuk saat ini, negara mereka benar-benar amburadul. Negara mereka benar-benar seperti ayam tanpa kepala, tidak punya arah, dan berantakan, hidup mereka sengsara. Nah, itu adalah sebuah kesalahan di mana terlalu percaya dengan fitnah si negara superpower. Jadi mereka benar-benar sekarang tuh sengsara, menyesal kenapa nggak Saddam Hussein ini tetap hidup untuk memimpin mereka. Kalau kalian lihat video Saddam Hussein ketika memerintah, gagah, keren banget. Tapi ketika detik-detik dia mulai difitnah, terus dia mulai disidangkan gitu ya, itu menyedihkan sekali kondisinya. Dan perang Irak ini yang berlangsung dalam kurun waktu sekitar 8 tahunan gitu ya, menghabiskan dana sekitar 1,99 miliar US dollar. Ya, masih dalam angka triliunan. Nah, hal ini meliputi berbagai keperluan di saat perang di Irak. Salah satunya adalah untuk belanja harian tentara-tentara yang ada di Irak. Kalau kalian mau melihat cerita tentang perang Irak ini, jangan kalian lihat di film. Karena kalau kalian nonton film ya, itu rata-rata seolah-olah negara superpower ini itu adalah negara yang paling berjasa, negara yang paling tertindas, namun mereka kebetulan menang, seolah-olah ya mereka paling pahlawan. Jadi mereka tuh membuat sisi mereka justru yang positif dan benar, sementara Irak yang diserang itu menjadi penjahatnya. Mereka korban, Irak justru penjahatnya. Ini cukup aneh. Nah, dana sebesar 1,9 billion atau miliar US dollar tersebut hanya 1/3 dari kontrak yang dijanjikan. Ketika mereka gunakan jumlah uang tersebut untuk memfitnah Saddam Hussein yang mana dituduhkan punya senjata nuklir gitu ya, itu ternyata baru 1/3 dana mereka sudah berhasil menghancurkan Irak. Nah, sebenarnya apabila Saddam Hussein tidak tertangkap, Irak belum hancur, mereka akan mempergunakan sisa-sisa daripada dananya tersebut. Karena di dalam kontraknya lebih daripada 1,9 miliar itu, geng. Jadi gila-gilaan Amerika kalau misalkan sudah perang. Oke, kita lanjut ke negara selanjutnya. Perang di Afghanistan. Berbicara tentang perang yang ada di Afghanistan, dulu perang ini tidak pernah ada akhirnya, tidak pernah ada endingnya. Saking panjang dan saking lamanya perang di Afghanistan, begitu tersiksanya masyarakat Afghanistan, pihak yang berwenang untuk mendanai perang di negara ini, itu benar-benar habis-habisan menggelontorkan dana. Kalian bayangkan saja, perang itu dari zaman tahun yang lama sampai era sekarang gitu ya, itu total-totalnya dihabiskan uang 2,3 triliun US dollar. Gila nggak tuh? Udah bisa beli seisi bumi kayaknya. Hal ini benar-benar gila, geng. Di dalam perang ini mereka mengeluarkan dana dalam satu hari sebesar 300 juta US dollar setiap harinya demi perang di Afghanistan. Ya kalau sekarang kita lihat ya Afghanistan sudah jatuh ke tangan Taliban. Ya, itu juga atas persetujuan pihak Amerika. Yang dimana mereka menarik mundur dan mereka berunding dengan pihak Taliban. Yang mana pemerintahan Afghanistan yang asli itu dilengsarkan dan pemerintahan Afghanistan sekarang diserahkan kepada Taliban. Nah, untuk menggelontorkan gaji tentara-tentara yang terlibat dalam perang Afghanistan itu setiap bulannya nih geng ya, sekitar 800 miliar US dollar. Dan ini benar-benar mereka gunakan untuk gaji, memperbaiki peralatan perang selama 1 bulan dan hal-hal lain. Jadi benar-benar dana untuk perang Afghanistan ini nggak ada tandingannya. Benar-benar banyak sekali sampai akhirnya itu negara bubar dan direbut oleh pihak pejuang Taliban. Perlu kalian ketahui ya, negara tersebut mengeluarkan 800 miliar US dollar tersebut
itu juga ada penyisihan untuk pelatihan tentara Afghanistan. Yang dimana pelatihan daripada tentara Afghanistan ini ditangani oleh Amerika Serikat. Yang ujung-ujungnya mereka dilatih, tapi ketika mereka kalah, mereka ditinggalkan. Pihak Amerika berunding dengan Taliban yang sudah menang, akhirnya memberikan hak kuasa untuk pemerintahan Afghanistan kepada Taliban. Kocak nggak tuh? Ibaratkan nih, lo punya guru silat, ya kan? Punya guru silat, lo bayar guru silat. Terus guru silat tuh bilang, ya udah lo lawan dia ya, gitu. Pas lawan, papa udah selesai nih, lu udah bayar guru silat lo nih. Ternyata lo kalah, guru silat lo cabut sambil ngomong ke lawan silat lo tadi. Thank you ya, udah lawan anak-anak didik gue, dia kalah lagi. Mantap. Udah sekarang lo terserah deh, mau apa ini orang. Kayak gitu, geng. Kurang lebih kayak gitu. Udah dibayar tapi berkhianat. Ini kocak banget sumpah dalam perang ini. Nah, jadi itu dia tadi perang Afghanistan yang memakan banyak biaya, tapi ujung-ujungnya tetap kalah juga pihak pemerintah utamanya. Nah, jadi hati-hati banget ya dengan tipu daya negara superpower yang satu ini. Oke, kita ke perang selanjutnya nih, geng. Kali ini nama perangnya adalah Perang 1812 alias Perang 1812. Salah satu perang terawal atau perang zaman dahulu yang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat adalah Perang 1812 ini, geng. Perang ini adalah salah satu perang yang menghabiskan sangat banyak dana dan menghabiskan waktu sampai dengan 20 tahun lamanya. Di saat itu, pihak Amerika Serikat telah menggelontorkan dana sebesar 158 juta US dollar. Nah, di saat itu, mungkin angkanya terlihat kecil ya dibanding perang yang lain tadi. Namun, 158 juta US dollar ini dalam mata uang zaman dahulu itu cukup besar, geng. Uang tersebut mereka gunakan untuk membayar para tentara, baik angkatan darat, angkatan udara, sampai ke angkatan laut. Jadi di zaman dulu ibaratnya pihak Amerika Serikat ini belum mempunyai kepercayaan lah. Pemerintahnya itu belum mempunyai kepercayaan dari masyarakatnya untuk siap berperang gitu. Jadi mereka menjanjikan nih, kalian dapat upeti, kalian dapat upah untuk bisa berperang. Sampai akhirnya ya seiring berjalannya waktu gitu ya, banyak orang yang akhirnya terbentuk jiwa patriotiknya dan mereka ingin membela negara mereka untuk menjadi tentara Amerika. Nah, kalau zaman dulu memang warga-warga gitu ya, petani-petani dibayar untuk dipersenjatai, berperang untuk menyerang negara-negara lain. Nah, perlu kalian ketahui, geng, di saat itu Amerika masih kerajaan. Kerajaan Amerika di zaman itu sampai-sampai tidak bisa membayar gaji para tentara saking banyaknya. Dan bahkan di saat itu bukan cuma gaji, mereka harus memberikan tunjangan atau kayak pesangon gitu ya terhadap keluarga-keluarga yang menjadi korban perang, ditinggalkan oleh anak-anaknya yang menjadi korban tewas dalam peperangan. Nah, saking banyak yang harus dibayarkan, akhirnya pihak pemerintah Amerika yang di saat itu bentuknya kerajaan menawarkan keluarga-keluarga tersebut untuk mendapatkan tanah kosong, ya kan? Kalian boleh ambil karena kalian telah membantu dan membela negara Amerika Serikat dalam berperang, nih ambil buat kalian. Jadi bayaran atau upahnya tidak lagi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk sebidang tanah. Dan bagi para tentara yang selamat dalam peperangan, mereka menjanjikan sebuah keistimewaan di dalam kehidupan ketika kembali ke negara mereka di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat memang benar-benar mengutamakan tentara mereka, ya kan? Ketika berperang, setelah pensiun dari perang, mereka benar-benar memberikan ibaratnya surga dunia lah kepada veteran perang tersebut. Tapi entah benar atau enggak, pada kenyataannya gue juga nggak tahu bagaimana kondisi veteran perang Amerika sekarang. Apakah benar sejahtera atau justru sebaliknya? Nah, mungkin kalian ada yang tahu dengan berita ini, bagaimana kondisi daripada tentara Amerika Serikat yang veteran, apakah sejahtera, apakah enggak gitu. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, geng. Kita sharing. Oke, kita lanjut ke perang selanjutnya, yaitu Perang Dunia Pertama. Kenapa di sini gue lebih memilih membahas Perang Dunia Pertama ketimbang harus membahas Perang Dunia Kedua terlebih dahulu? Pada kenyataannya, Perang Dunia Pertama ini biaya pengeluarannya itu tidak sebesar Perang Dunia Kedua. Nah, makanya gue bahas dulu yang Perang Dunia Pertama ini. Pengeluaran ketika Perang Dunia Pertama itu di antara 185 miliar US dollar sampai dengan 208 miliar US dollar. Untuk mata uang sekarang tuh kira-kira sebesar 3,3 triliun US dollar. Cukup gede biaya Perang Dunia Pertama. Negara mana nih yang melakukan belanja perang atau menggelontorkan dana paling besar di saat Perang Dunia Pertama? Yaitu adalah negara Jerman, di mana mereka menghabiskan dana sekitar 686 miliar US
dollar. Apabila kita convert ke dalam mata uang sekarang. Jadi kan kalau misalkan dalam mata uang sekarang tuh 3,3 triliun. Nah, pihak Jerman adalah bagian dari 686 miliarnya. Jadi andil daripada negara Jerman itu yang mengambil hampir berapa puluh persennya gitu ya. Jadi negara Jerman cukup banyak. Sementara Amerika Serikat sendiri, di dalam 3,3 triliun tersebut, bagian mereka itu menghabiskan sekitar 414 miliar US dollar. Dan pihak Inggris, nah ini agak sedikit di bawah Jerman, mereka menghabiskan 641 miliar US dollar. Nah, karena Jerman adalah negara yang paling banyak menghabiskan dana di saat perang itu, maka sampai saat sekarang, Jerman itu mengalami hyperinflasi. Dan karena mengalami hyperinflasi, revolusi dalam membangun kembali ekonomi Jerman inilah yang membuka kesempatan bagi Adolf Hitler untuk menjadi superhero dalam membangkitkan atau membangun kembali ekonomi daripada negara yang mulai terpuruk setelah Perang Dunia Pertama tersebut. Nah, jadi disitulah muncul Adolf Hitler sebagai orang yang superpower yang mampu mengembalikan yang namanya kekuatan ekonomi Jerman setelah mengalami hyperinflasi akibat Perang Dunia Pertama. Ya, mereka terlalu banyak ngeluarin duit, terlalu ambisius. Oke, kita ke perang yang terakhir nih, geng. Di perang yang terakhir inilah dananya cukup gede, yaitu Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat dari kadar inflasi, biaya yang digelontorkan dalam Perang Dunia Kedua ini itu sebesar 4,7 triliun US dollar. Nah, dan pada tahun terakhir perang, biaya atau uang yang dibelanjakan adalah 40% daripada jumlah KDNK Amerika Serikat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini datang karena skala di Perang Dunia Kedua ini cukup besar dibandingkan Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Kedua ini, jumlah daripada tentara yang berperang lebih dari 2,5 juta dibandingkan Perang Dunia Pertama. Jadi jumlah tentara di Perang Dunia Kedua itu lebih besar dibandingkan jumlah tentara pada Perang Dunia Pertama. Ya, selisihnya 2,5 juta, geng. Itu banyak banget nyawa yang harus berperang. Makanya biayanya jauh lebih besar. Nah, dan para tentara di saat itu masing-masing dibayar dalam 1 bulan sebesar 50 US dollar. Ya kalau misalkan mata uang sekarang ya mungkin 500-600 ribu. Tapi di zaman itu adalah gaji paling besar dan paling mahal dibandingkan pekerjaan profesional lainnya. Jadi wajar banyak banget orang yang tertarik untuk jadi tentara dalam berperang membela negara mereka. Nah, itu dia tadi, geng, barisan perang yang menghabiskan dana cukup besar. Sekarang kembali kepada kalian lagi. Bagaimana kalian membayangkan apabila dana tersebut dari dulu digunakan untuk pemerataan kesejahteraan dunia? Mungkin dunia nggak perlu perang, nggak perlu hancur, kita saling bersaudara dan kita hidup tentram, kita bisa keliling dunia dengan aman, nyaman, tidak ada pemberontakan. Tapi yang namanya dunia sudah pasti ada hitam dan putih. Sudah pasti harus ada sisi jahat dan sisi baik. Kalau enggak, semuanya nggak balance.